Shalom, selamat malam. Selamat malam Papa Mama, WTC Kids, sahabat Victory Counseling. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi di IG Live ya. Udah nunggu-nunggu nih, aku juga udah excited ketemu semua teman-teman. Kita akan invite narasumber kita hari ini, Ili. Oke, ini dia. Tunggu sebentar. Shalom. Shalom, Bu Luisa. Shalom, Kasih. Aku invite Cili dulu ya. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, belajar lagi tentang eh, kepribadian. Kita akan belajar dari sisi pendekatan yang lain. Bulan lalu kita sudah belajar dari pendekatan foto karakter ya. Nah, ini excited banget nih pasti hari ini. Kita akan belajar banyak hal. Oh ya, aku sambil invite Cili. Sudahkah dia join? Oke, ini dia. Halo, iya Bu Luisa ya. Nanti saya DM ya Ibu Luisa. Hai Ci. Oke, ini dia. Oke, Hey Ci, hai. Hai Lucia. Hai Uci. Halo, Halo hai Cili. hai hai, Kak Ketemu Mika, lagi. Hore. ketemu lagi. Sesudah Aduh, tahun yang lalu, excited ya. tahun yang lalu, bulan yang lalu, Iya, nggak kerasa ya cepet banget waktu kita berlalu. ketemu lagi. Betul, betul. Tahu-tahu nih udah November Hai, dan udah mau akhir tahun. Ci, mungkin mau betul, sapa-sapa betul. dulu nih teman-teman kita. Iya, Halo, menyapa ya, Kak Mika ya. ya, ada halo Eci, halo Bu Vicky, halo eh, Bu Lucy, Halo, halo Kak ada Bu. Erwin. Oh, ada Kak Erwin ya. Iya, Kak Daniel, adakah? belum join dia, ntar Ah, nunggu oke, pasti. Bu Julia Harti ya, Bu Jessica, Bu Maureen, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Bu Loisa, ya. Hai, hai, hai. Halo Bu Selamat Intan, malam. selamat malam semua. Nah, Malam seneng banget kita. semuanya. Senang banget ya, kita hari ini ketemu lagi di IG Live, karena memang IG Live ini kita kan kerjasama dengan WTC Kids, Papa Mama WTC Kids, dan Victory Counseling nih, Ci. Ya, jadi kita mau sapa dulu ya, selamat malam Papa Mama dari WTC Kids, teman-teman, sahabat Victory Counseling, ketemu lagi dengan acara edukasi ya dalam IG Live. Kami berharap acara kami, IG Live ini bisa menolong, membantu Papa Mama dan teman-teman untuk bisa mengenal diri lebih baik. Nah, hari ini Betul. kita akan punya topik yang sangat menarik ya. Kita akan bahas tentang personality check, mengecek kepribadian kita. Khususnya kita yang Betul. saat ini menjadi orang tua. Tapi kalau bukan orang tua juga oke ya, Ci ya. Malah dengan lebih awal Betul. mengerti bisa lebih lebih gampang ya berrelasi dengan orang lain. Nah, memang kita tahu ya kalau kita jadi orang tua tuh yang kita pengenin, yang kita dambakan adalah kita bisa mendidik anak kita dengan sempurna gitu ya, dengan sangat baik. Makanya mungkin hari-hari ini kita sibuk nih ya dengan semua seminar-seminar, seminar-seminar parenting, buku-buku parenting juga banyak banget gitu ya. Nah, tapi ternyata kita tuh kadang suka lupa bahwa sebagai orang tua kita tuh perlu banget untuk mengenal dan memahami diri kita dulu sendiri untuk kemudian kita Betul. bisa memahami anak-anak kita gitu ya Ci ya. Nah, Betul. Betul. mungkin Cili bisa jelasin dulu nih sama kita-kita semua ketika kita belajar personality check hari ini, apa nih yang akan kita dapatkan? Apa keuntungan yang akan kita dapatkan? Oke, oke. Kami ke thank you ya untuk waktunya malam ini juga. Kita bisa sharing-sharing lagi. Tadi kami ke betul banget bahwa sebagai orang tua rasanya kita tuh ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kemudian kita ingin benar-benar bisa berelasi dengan anak-anak kita. Nggak cuma Mm-mm. berelasi dengan anak-anak, sama pasangan, sama rekan-rekan. Betul ya kami ke ya? Betul, Kita betul pengen banget. banget.
Menjadi seseorang bisa bertumbuh di dalam relasi. Namun untuk kita berelasi, kita perlu saling memahami satu dengan yang lain. Iya, Nah, iya, untuk iya. saling memahami, tentunya kita perlu memahami diri kita dulu, baru kita bisa memahami orang lain. Nah, personality check pada malam hari ini, kita akan belajar untuk memahami diri kita, memahami orang lain, dan juga memahami dalam relasi. Namun, untuk memahami diri kita dan orang lain, itu kan kita belajar dari berbagai pendekatan ataupun berbagai Mhm. assessment, berbagai teori. Kalau bulan lalu kita belajar dari karakter mapping, misalnya berwarna merah, kuning, hijau, ungu. Nah, Banyak banget tuh. hari ini kita mau belajar dari sisi yang lain lagi, yaitu dari MBTI ya, untuk mengenal MBTI. kekuatan Oke. kita. Betul, mengenal kekuatan, mengenal naturnya kita. Kemudian kita jadi bisa lebih realistik dan bisa bisa paham perjuangan kita sebagai seorang pribadi, sebagai orang tua. Karena setiap setiap kita tuh memiliki style, memiliki keterbatasan. Lalu kita juga jadi bisa bagaimana merecharge diri kita sesuai dengan style, lalu meminimalkan konflik dan bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan Wow. juga bisa menyelaraskan perbedaan. Jadi Wow, itu penting penting. banget ya. Penting dong, penting banget. Jadi hari ini kita belajarnya dari sisi pendekatan MBTI ya, Ci ya. Betul, Nah, apa betul. apa bedanya nih, Ci? Kenapa apa bedanya dengan yang bulan lalu kita belajar dalam karakter mapping? Kalau ini di mana perbedaannya di mana Oke, oke. Pada MBTI saat ini? kita belajar tentang MBTI ini ya, kita akan melihat dari 4 hal ya. Kita akan melihat dari 4 hal, yaitu bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan energi, memperoleh energi, kemudian bagaimana cara seseorang itu menerima dan mengolah informasi, lalu bagaimana cara kita mengambil keputusan di dalam kehidupan, dan juga bagaimana gaya hidup kita. Jadi kita akan Hmm, mengupas dari 4 sisi itu, Kak Mika, empat untuk kita sisi semakin ya. memahami diri kita. Iya, betul, betul. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana berdasarkan pendekatannya, bagaimana seseorang mendapatkan energinya, menerima dan mengolah Betul, informasi, mengambil keputusan dan gaya hidupnya dia seperti apa. Wah, ini penting betul banget banget. nih. Sambil Nih, cek mari diri ya. kita juga ya. Iya, iya. Iya, Mungkin sambil bawa catatan juga boleh ya. Nanti kira-kira ini betul, saya apa betul. nih dicek cek cek. Jadi kita begitu kita selesai IG live ini kita tahu nih kita nih tipe kepribadian MBTI-nya apa, gitu ya. Betul, Oke, udah betul. gak sabar. Kita mau dengerin dulu dari pertama nih, Ci. Gimana? Kalau yang berdasarkan mendapatkan energi dong ya, berarti yang pertama ya, Ci. Iya, iya. Nah, kami kan sering dengar nggak tentang ekstrovert, introvert. Biasanya nih ya, apa sih yang ada di pemikiran kita? Nah, mau bertanya nih kepada teman-teman yang join pada Temen-temen malam ya. hari ini ya. Ya, menurut teman-teman apa sih ekstrovert, apa sih introvert? Siapa yang merasa bahwa teman-teman ini termasuk ekstrovert atau introvert? Bolehkah dia menjawab? Oke, boleh ya kita lihat Kita tunggu. jawabannya ya. Yes, yes. Aku tuh kalau aku dengar dulu sebelum belajar ini, aku taunya kalau Mm-mm. extrovert itu ih, orangnya rame, orangnya ceria gitu ya, orangnya banyak temen gitu. Oh, gini, bisa menceritakan segala sesuatu itu extrovert. Itu kalau dulu aku taunya sebelum belajar-belajar ini gitu ya, Ci. Mungkin teman-teman ada Ya, yang punya jawaban yang lain mungkin. Coba kita lihat. ya, teman-teman yang hadir ada yang punya jawaban nggak? Menurut teman-teman, apa itu ekstrovert tuh? Betul, ekstrovert rame orangnya, katanya introvert pendiam. Orangnya rame. Banyak yang berpikir seperti itu ya. Adakah Gitu ya. yang lain? Kalau Bu Lois nih ekstrovert atau introvert? Oh, ada yang jawab ambivert. Oke, Nah, ekstro ambivert. ekspresif. Heeh. Ekstrovert itu ekspresif betul ya, rame gitu cerita gitu, suka keluar-keluar. Suka keluar-keluar. Kata kecilnya suka keluar-keluar. Betul 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 betul. Iya, jadi Nah, Kak, sebenarnya apa nih, Ci? Ekstrovert sama introvert itu? Mungkin jangan-jangan kita selama ini pemahamannya kurang pas gitu ya. iya, iya. Jadi dikirain yang satu rame, yang satu menutup diri. Sebenarnya kata Heeh. kuncinya antara extrovert dan introvert adalah bagaimana seseorang itu memperoleh energi di recharge. Seperti kayak Di misalnya recharge. kan ya, seperti misalnya handphone. Handphone satu hari kalau dipakai terus baterainya akan lowbat, betul ya? Baterainya akan Betul lowbat. betul. Nah, pada saat lowbat tentunya kan perlu di Bisa recharge ya ulang. supaya Ya. ya isi ulang supaya ada energi kembali.
Nah, kalau kita mau melihat justru kata kunci dari perbedaan ekstrovert dengan introvert adalah kalau seseorang yang ekstrovert pada saat energinya tuh sudah low, bagaimanakah dia akan mengisi ulang energinya? Di situ sebenarnya kata kuncinya, mengisi ulang Mengisi energinya. ulang energinya. Jadi Yes. kalau udah low itu mungkin maksudnya kalau udah lemes gitu ya, udah nggak semangat, udah bete gitu kali ya Ci ya, betul ya? Capek, iya capek, Capek, betul. bosen gitu ya, benar Betul, ya? betul, Kalau betul, lagi, betul, aduh penat betul. gitu, banyak banget kerjaan kerjaan kantor atau kerjaan rumah tangga, aduh penat banget gitu, kayaknya udah males banget. Nah itu Betul. kita harus nge-recharge, itu yang kita bilang low dan kita nge-recharge-nya gimana. Nah oke lanjut Ci. Betul. Kalau extrovert, dia merecharge-nya itu justru dengan ngobrol dengan orang lain, mengobrol dengan Hmm. orang lain, kemudian juga ketemu dengan orang, berkegiatan di luar. Nah, orang yang Hmm. extrovert itu pada saat keluar, dia semakin ditambah energinya. Kemudian ketemu orang, ngobrol-ngobrol, dia semakin seperti itu menambah energi yang baru. Kebalikan dengan introvert. Kalau misalnya introvert, dia tuh merecharge dirinya itu pada saat sendiri, misalnya mendengarkan Hmm. musik di kamar sendirian, lalu Merenung juga gitu ya. mungkin baca buku, merenung, iya Iya, refleksi, iya, iya. menulis jurnal Oh, gitu. wow. Nah, inilah perbedaannya. Sebagai contoh nih misalnya, sebagai contoh misalnya kalau aku nih kami nih ya, saya keluar Hmm. kota. Misalnya udah keluar kota naik pesawat. Begitu sampai di kota tersebut, saya lebih memilih ke hotelnya itu sendirian, tidak dijemput. Karena mau langsung ke hotel, sesudah sampai di hotel, itu kan baru perjalanan. Sesudah Iya, sampai di iya. hotel, kemudian eh, nggak mau keluar lagi, nggak apa-apa deh. Di hotel makan snack, makan seadanya, terus Hmm. sambil dengerin musik, menikmati kesendirian, itu seperti tenaganya itu tuh di Fresh recharge. ya. Iya, tapi ada teman saya nih, waktu itu pergi sama-sama, pada saat udah sampai hotel, sorry, udah sampai di sana, justru ajakin jalan-jalan, makan, ketemu Dari orang dan makan. ngobrol-ngobrol. Iya, Ya makan itu. di luar, terus ajak orang ketemu dan ngobrol-ngobrol. Iya dong, itu Kalau apa ya? saya, energinya bisa tambah habis. Kalau kamu ke gimana? Aku yang itu pasti taruh gitu ya, misalnya taruh tas dulu lah paling enggak gitu ya. Terus tapi harus keluar. Mm-mm. Ayo kita cari makan. Ada makanan apa yang menarik dan terkenal di daerah sini gitu. Pulang-pulang Makannya saja atau ketemu orangnya yang penting, kalau ngobrol-ngobrolnya. ada temen yang di daerah situ pasti ketemu temennya juga gitu ya. Temen kalau Mm-mm, mm-mm, di daerah situ ya, wah, itu pasti mm-mm. kontekan. Ayo kita ketemuan gitu. Oh Nah, gitu ya, itu disitulah bedanya kita ya. perlu paham. Betul, betul. Jadi kita perlu paham, kita perlu memperhatikan diri kita, kapan kita butuh istirahat, kapan kita butuh tambahan energi. Hmm, Coba hmm. bayangkan nih, kalau suami istri berbeda, yang satu ekstrovert, satu introvert. Udah seminggu Oke. kerja, kemudian udah seminggu tuh kerja, lelah, nah, di weekendnya masing-masing ingin merecharge energinya dengan cara Iya. yang berbeda. Yang satu ingin keluar ketemu orang, yang satu justru ingin menyendiri mungkin, mungkin berendam di Oh, bathtub, dengerin musik sendirian. Kan yang bisa satu nggak pengen matching ya tarik-tarik. Ayo temenin aku mau ke sana, mau ke keluar. nyobain kafe ini, mau nyobain ini gitu ya. Ya, nggak cuma nyobain kafe, tapi juga ketemu orang, Ketemu ngobrol-ngobrol di orang. kafe, kunjungan. Iya. Kalau bagi introvert, hal itu menguras energi. Tapi bagi Hmm. ekstrovert, hal itu justru menambah energi ya. Malah jadi seger betul. Besokannya kerja jadi Iya. seger, jadi seger gitu ya. Oh Nah, ya inilah ampun. betul kata kuncinya. Tapi memang betul, untuk seorang yang ekstrovert memang cenderung lebih senang berbicara juga dibandingkan introvert. Sedangkan introvert memang lebih senang mengamati, itu. Kemudian juga Mm-mm. kalau seseorang yang ekstrovert itu pada saat dia berbicara, dia sambil berpikir. Jadi waktu berbicara sambil Extrovert. berpikir, iya ekstrovert. Misalnya kalau ditanya, Kamika mau makan apa? Nanti Kamika jawabnya apa? Kamika mau makan apa nih? Misalnya dalam minggu ini nih paling lagi kepengen Aduh, makan apa? lagi pengen makan pasta. Pasta. Tapi, Oke, nah, benar, pasta. ini. Tapi mungkin sebentar lagi Yakin? saya akan berubah pikiran. Oh iya, pasta. Tapi nanti sebentar lagi pasti berubah pikiran kok. Berubah pikirannya makan apa lagi? Eh, pengen makan itu mie. Ya, kalau Aduh.
kalau orang ekstrovert pada saat ditanya akan spontan menjawab. Namun sambil menjawab dia sambil mikir, oh sekarang mau pasta. Tapi nggak jadi deh, kayaknya pasta udah 2 minggu yang lalu. Nanti mie aja deh, karena mau pergi sama teman-teman makan Iya, iya. mie. Ya, atau nanti mau sama anak, nggak jadi deh nasi goreng aja. Itu pada saat berbicara sambil berpikir, sehingga kalau Hmm. nggak dipahami, kelihatannya nih berubah-ubah. Padahal Oh, sebenarnya memang saat berbicara itu otaknya lagi jalan banyak berpikir. banyak Itu kalau idenya introvert. gitu ya. Kemarin Betul, aku gitu betul. tuh waktu mau ketemuan sama teman, jadi bukan makanan, aku jadi ingat bukan ketemuan, mau ketemuan sama teman, mau ketemu di mana? Kita ketemuan di A, habis ngomong A, B aja deh, terus habis B, Nah, iya betul. apa B ya? Saya jadi bingung sendiri. Yaudah A, terus pas sudah harinya A atau B, B A, pokoknya nggak kelar kan. Ya, Untung iya, mereka tidak iya, mengerti iya. saya. Betul, betul. Kalau introvert kalau ditanya nggak langsung jawab, mikir lama Sama. banget mikirnya. Tapi memikirkan dulu, mau pilih A atau pilih A atau pilih B. Lalu setelah memutuskan pilih B, ya sudah yakin. Udah yakin Nah, gak bakal ganti gitu ya, Cie. betul. Kalau aku nggak paham nih, aku bisa bilang Kamika tuh pelin-pelan. Iya, terus Kalau aku bilang, Kamika nggak paham, bisa bilang aku apa? lama Tell banget me ya. sih, lama Telat mikirnya, mikir. cepetan dong. Benar, benar, benar. Nah, padahal kalau di sini, kalau misalnya ada perbedaan, kita bisa saling melengkapi ya sebenarnya Iya, ya. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, coba Mm-mm, mungkin mm-mm. orang introvert bisa bisa ngomong gitu ya sama yang ekstrovert. Coba dipikir dulu pelan-pelan, baru diputuskan. Betul, betul. Betul, terus Aduh. kalau introvert ya lebih senang tenang, terus lebih senang bekerja sendiri dibandingkan berkontribusi. Dan kalau Hmm, sudah senang pada sesuatu, akan menekuninya sampai ahli, itu introvert. Kalau kami ke gimana? hmm. Kita kan Aku, agak berseberangan nih ya. iya, kita berseberangan. Aku banyak banyak maunya, bukan banyak maunya, jadi pengen coba ini gitu. Banyak banyak hal deh. Terus gonta-ganti nggak kami ke? Cepet bosen, Ci. Itu kali ya, itu Oh, termasuk nggak ya? oh Kayaknya iya. nggak bisa cepet, nggak bisa satu, ini terus, itu nggak bisa, aku bisa capek kalau itu terus bosen. Senang banyak kegiatan, tapi tidak mendalami begitu ya. Kalau misalnya Oke. introvert, kegiatannya mungkin terbatas, namun mendalami dan menekuninya sampai ahli gitu. Betul, betul. Ya, ya, ya. Itu yang Nah, salah satu lagi. kita juga perlu tahu loh kalau misalnya kita sebagai orang tua ekstrovert atau introvert. Karena nanti kalau kita orang tua ekstrovert, bagaimana menyikapi anak-anak? Karena masing-masing orang tua ada kekuatannya. Oh ya, boleh, boleh. Kita mau dengar nih kekuatan orang tua ekstrovert apa aja. Oke, Yes. papa mama yang tadi Nah, udah ngetik, udah aku ekstrovert. Nah, coba ya, berilah boleh kekuatannya. jawab dulu. Betul, Oke, boleh oke. jawab dulu nih Sebagai orang yang ekstrovert hadir. ya, apa kelebihannya gitu ya, Ci ya? Kita tunggu nih jawaban dari Betul. teman-teman Dan semua. juga setelah mendengar pemaparan yang tadi boleh jawab. Jadi teman-teman yang hadir semakin yakin nggak dirinya tuh ekstrovert atau introvert? Iya, iya. Tapi berarti Iya, orang introvert itu kan kadang-kadang kan kita kalau ketemu anak, ih pendiam banget, introvert. Eh, Mungkin iya, tapi belum, bukan berarti kalau orang yang eh, nggak banyak apa, kalau orang yang nggak punya teman atau apa itu bukan berarti dia introvert juga kan ya, Ci ya. Introvert juga bisa punya teman gitu ya. oh iya, iya introvert punya teman. Hanya saja mungkin temannya tidak sebanyak ekstrovert, tetapi temannya beberapa, Hmm. namun cukup mendalam di dalam persahabatannya. Oke, mendalam. Itu kata Iya, kuncinya introvert. Mendalam dalam segala hal. Kalau dalam ekstrovert hal-hal yang pendiamnya dipilih dan banyak. ditekuni. Oke, oke. Mungkin ada yang udah jawab. Yakin teman-teman sekarang bahwa Anda adalah ekstrovert atau introvert? Atau introvert ya. Iya, Iya. iya. Mungkin Nah, sambil nunggu kekuatan jawaban, kita lanjut mm, dulu ini, Cia. Apa sih kekuatannya orang tua yang ekstrovert? Oke. betul betul. Nah, kekuatan orang ekstrovert ya ada beberapa hal. Jadi senang mengajak anak-anak untuk bereksplorasi, mengeksplorasi dunia. Kemudian lalu juga orang tuanya senang terlibat dalam berbagai aktivitas. Bahkan orang tua akan menyediakan kesempatan bagi anak untuk banyak berinteraksi dengan banyak orang, lalu terus mengajarkan pentingnya bersosialisasi dan bergaul. Ini kan kekuatan banget ya.
Dan orang tua ekstrovert ini akan menikmati ngobrol dengan anak, bebas bertanya kepada anak, dan punya relasi dengan komunitas di luar itu cukup banyak nih, senang mengunjungi tetangga, senang menjadi volunteer di berbagai kegiatan, dan Rame senang lah pokoknya. berkumpul ya rame-rame kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Ini di satu sisi orang tua ekstrovert memiliki kekuatan tersebut, namun orang tua ekstrovert juga ada perjuangan. Misalnya pada saat bersama dengan anak di rumah tanpa kegiatan di luar. Nah, ini dia. Waduh, Kalau misalnya mungkin orang tua mengurus anak di rumah, mengurangi kegiatan di luar bisa stres. Kemudian karena juga cuma kalau sama anak doang ya. betul, betul, betul. Lalu juga kalau misalnya ketemu memiliki anak yang introvert, jadi khawatir merasa anak-anak nanti kekurangan teman lah atau kurang Hmm, aktivitas. Jadi nanti bisa memaksa anak-anak untuk untuk terus-menerus keluar. untuk beraktivitas. Iya, kalau tidak paham, padahal bisa jadi anak kita ini lagi butuh Recharge. kesendirian. Iya, di recharge Jadi padahal malah dia bikin mereka jadi lelah juga gitu ya Cia, karena sebenarnya bet- mereka pengen menyendiri, tapi kita ayo dong, keluar ketemu gitu. Jadi betul, malah betul, membuat mereka betul. lelah. Oke Terus oke terus satu Ci. lagi, orang tua ekstrovert sulit mendengarkan karena lebih senang berbicara dan mendominasi pembicaraan. Iya Iya, iya. sehingga untuk orang tua ekstrovert yang perlu dipahami adalah dengan ini apa namanya dengan memahami anak yang introvert, kemudian juga memberikan waktu untuk anak untuk butuh kalau butuh waktu sendiri dan juga Mm-mm. perlu menjadi pendengar yang baik. Ya, Menjadi pendengar yang baik, mengerti anak itu mm, lagi mm. butuh waktu sendiri. Itu Betul, nanti bisa betul, betul. kamu mungkin kalau anak-anak udah remaja gitu ya, waduh kalau mereka lagi butuh sendiri terus kita seret-seret ayo kemana-kemana mungkin jadi konflik akhirnya. Iya, iya dan anak kan jadi stres juga ya. Iya, Mm, jadi mm, stres mm. ya, betul, betul, betul. Oke, nah, oke, kalau gitu sekarang orang tua yang introvert pasti juga ada Introvert kekuatannya, ya. ya. Pasti juga ada Yes, kekuatannya. ada loh kekuatannya loh, saya loh orang tua introvert. Oh iya, of course. Apa kekuatan orang tua introvert? Kan senang mengamati, jadi akan Hmm, mengenali anak-anaknya dengan mendalam. kata Kemudian kuncinya orang mendalam, mendalam. saudara-saudara, papa mama. Oke, oke, terus, Kemudian terus. orang tua introvert tidak membebani anak dengan banyak kegiatan dan memberikan waktu Hmm, kepada anak untuk bisa sendiri. Lalu juga bisa memahami kalau anak-anak nggak suka di tempat keramaian dan menyediakan suasana yang tenang di rumah. Lalu hmm, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di rumah. Oh, menyediakan suasana yang tenang di rumah supaya di rumah ini tempat yang nyaman. Lalu juga orang tua introvert bisa membatasi diri dari banyak kegiatan di luar sehingga jadi fokus dengan keluarga. Kalau orang tua oke. ekstrovert banyak kegiatan di luar. Nah, Nah, ini kan kelebihan ya dari orang tua iya, iya, introvert. iya, Pak. iya. Tapi ada kekurangannya. Jadi sulit memperhatikan dunia luar anak-anak karena Oh, lebih karena senang di rumah. di rumah, Ya, oke. Jadi kurang eksplor betul. keluar gitu ya. Itu dia anak-anak jadi jarang diajak bereksplorasi. Ya cukuplah di rumah Hmm, lah, senang di rumah gitu. Lalu orang tua introvert itu sesudah kerja, waktu pulang butuh me time. Kan introvert tuh butuh me time ya. iya, iya. Nah, kalau punya anak-anak kecil ini kan nggak paham kapan orang tua butuh me time. Anak kecil nih begitu ketemu orang tua rasanya tuh pengen banget main sama anak. Iya, iya. Jadi kalau orang tua yang introvert dengan anak-anak kecil yang di rumah rame, nah ini cukup berjuang loh, berjuang. Menguras ya, berarti dia cukup menguras tenaga, Yes, menguras energi yes, ya. yes. Karena dia Ya, harusnya pengen pengen rebahan, musik, tenang dulu gitu ya. betul, Nah, sebagai betul. Lalu, pasangannya juga, kalau gitu sebagai heeh, pasangannya juga harus mengerti ya, Cia, terutama kalau misalnya pasangannya ekstrovert ya, kita mungkin take over sebentar kali ya anak-anak supaya pasangan kita yang introvert ini bisa punya waktu sejenak gitu untuk recharge gitu gitu. betul, Oke, oke. betul. Perlu me time banget ya kalau yang introvert Iya. ya. Mm-mm. Terus Hmm. orang tua introvert nih sulit memahami anak-anak yang memiliki banyak aktivitas atau punya banyak anak yang senang aktif. Hmm, Jadi memang hmm, perlu memfasilitasi, belajar untuk hmm. memfasilitasi anak gitu. Wow. Ini bener-bener ya, kita nih kalau nggak ngerti kepribadian kita, nggak ngerti siapa diri kita sendiri,
itu di rumah pasti seru deh. Seru dengan Betul, betul, betul. konflik-konflik yang sebenarnya hal-hal sepele, sebenarnya hal-hal yang bisa dikelola dengan mudah, tapi bisa jadi konflik besar karena kita nggak mengenal pribadi. Makanya seneng banget nih dengan semua papa mama, teman-teman yang join untuk belajar. Kita nggak berhenti terus belajar. Oke, kalau Betul gitu banget. tadi tips buat orang tua introvert udah ya, Ci ya? Kayaknya belum nih. Ya, tips Apa nih, untuk Ci? orang tua introvert memang perlu pahami kapan sedang butuh me time. Itu penting banget untuk merecharge dirinya. Sehingga kalau memang butuh me time bisa bicarakan dengan pasangan, kemudian Hmm. bisa apa ya namanya ya, minta bantuan orang lain untuk misalnya menghandle anak-anak, lalu ambil waktu Hmm. untuk me time, untuk sendiri, untuk itulah saat teduh, Hmm. tidak melakukan apa-apa. Ini kan karena satu kebutuhan ya untuk merecharge dirinya ini penting banget. Lalu belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang memang di Hmm. luar. Karena kalau Hmm. terus-menerus mengikuti kegiatan di luar, itu benar-benar bisa energinya tuh habis. Jadi perlu paham kapan diri perlu istirahat, perlu me time, self love Hmm. ya, kami ya. Oh, Hmm. jadi inget juga ya. Berarti kalau misalnya seorang ibu apa mamah gitu ya introvert, kalau dia kadang-kadang kan gitu ya kita mau me time gitu, tapi merasa bersalah gitu. Hmm. Aduh, bersalah Iya, nih meninggalkan anak. Tapi sebenarnya itu penting ya, karena itu adalah waktu betul. untuk mama ataupun papa nge-recharge gitu ya. Jadi nggak kan kita juga nggak tinggalin sampai lama banget anak, tapi ada waktu me time untuk nge-recharge itu sebenarnya benefit benefit juga nanti bagi buat kita dan buat Mm-mm, anak-anak gitu ya Cie. Jadi kita nggak marah-marah, betul. nggak sendiri. Oke, itu waktu recharge itu sangat penting. Berarti setelah kita ngerti saya introvert atau saya extrovert, kita bisa tahu nih cara nge-recharge kita apa gitu. Oke, oke. Wow, keren Betul, banget. betul. Jadi kepikiran berarti pantas juga pantesan nggak heran ya waktu selama pandemi ini mungkin jadi banyak yang stres juga ya karena orang ekstrovert nggak bisa keluar gitu ya orang ekstrovert nggak bisa keluar nih di Betul, rumah aja oh gimana ini aku tidak ketemu dengan orang nggak bisa betul, ngobrol-ngobrol betul. dan Tapi yang orang orang introvert introvert juga stres. ya nggak kelar-kelar gitu di rumah kayak oh anak ini semuanya Nggak ada me time-nya, semuanya nggak ada. ngumpul di rumah. Iya, Iya. iya, iya, betul. Itu kali ya salah satunya ya. Teman-teman atau papa mama mungkin ada yang merasa seperti itu gitu ya selama pandemi ini di mana kita tuh kayak nggak bisa nge-recharge diri kita sendiri. Jadi salah satu caranya memang benar ya Cia harus komunikasikan sama pasangan. Kita cari waktu Betul, untuk recharge gitu ya. Benar ya. betul. Itu penting sekali. Karena kalau kita sebagai orang tua nggak bisa recharge diri sendiri, kemudian kita stres kan akhirnya jadinya kita konflik ya dengan orang-orang yang di rumah. Betul, betul, Ya, betul. itu Ya, penting banget. walaupun kalau kalau yang ekstrovert mungkin agak sulit ya karena kita kan terbatas ketemu orang. Tapi sekarang udah enggak. Tapi untungnya sekarang banyak cara ya dengan online, dengan Zoom masih paling enggak ya oke lah masih ketemu orang gitu. Oh, betul banget. Saya tuh punya temen ekstrovert banget, butuh ketemu Hmm. orang. Tapi karena PPKM dan pandemi, akhirnya Hmm. mengikuti kegiatan-kegiatan lewat Zoom. Nah, namun, Hmm. waktu mengikuti kegiatan lewat Zoom ini juga dilihat kegiatannya. Ada yang mengikuti kegiatan sebagai peserta dan hanya mendengar, Hmm. tetapi ada juga yang mengikuti kegiatan Zoom yang membutuhkan interaksi. Nah, teman saya Oh, ini menyikapinya dengan mengikuti kegiatan Zoom yang akan berinteraksi. Kemudian oh, ngobrol-ngobrol dengan orang, diskusi dengan orang. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi oh iya mencari betul juga ya. kegiatan atau komunitas yang Ada ada interaksi ya. komunikasi dan interaksinya. Yes, itu yang Kalau dibutuhkan kalau iya ekstrovert. sih, kalau kalau ngedengerin misalnya tipe yang webinar yang ngedengerin doang itu juga jadi lelah juga ya, bukan yang nge-recharge malah jadi tambah Betul. lelah. Jadi, Kan butuh aduh ngomong. bukannya ngomong, oh iya betul ngomong, butuh ngomong. Butuh ngomong dan diskusi. Bukan butuh ngomong dan ngajarnya ya, bukan butuh ngomong dan menyampaikan informasi ya, tapi ketemu orang dan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol itu kebutuhan seseorang ekstrovert. Jadi walaupun Betul. pandemik, carilah, siasatilah untuk mendapatkan hal itu. Jadi jangan pernah menjauhi Iya, komunitas ya. iya, betul. Penting ya. Aduh, puji Tuhan ya kalau papa mama ada komunitas, ada komsel, ada care group atau cell group itu akan sangat menolong sekali dalam masa-masa seperti ini Betul, untuk nge-recharge. Untuk nge-recharge. Oke, betul, keren. betul. Nah, Oke. sekarang keren banget ya, extrovert, introvert. Lalu yang kedua, Ci, tadi yang pertama kan dengan bagaimana mereka mendapatkan energi. Yang kedua, bagaimana Mm-mm. menerima dan mengolah informasi. Oke, kita Betul, siap mendengar. betul.
Ya, bagaimana Apa nih? menerima dan mengolah informasi ya. Ini Ya, ada dua. Jadi tadi kita udah mengenali kita ini cenderung extrovert atau introvert. Kita dua-duanya bisa ada. Namun mana yang lebih dominan, extrovert atau oke, oke. introvertnya? Yes. Kemudian yang berikutnya adalah menerima mengolah informasi. Ini juga ada dua hal, yaitu sensing atau intuisi. Kalau Sensing atau sensing itu intuisi. Mm-mm. ya, sensing atau intuitif lah atau intuisi. Kalau sensing disebut S, kalau intuitif inisialnya N. N. Apa bedanya? Kalau orang sensing ini mendapat dan mengolah informasi melalui panca inderanya, sehingga orang-orang yang sensing akan melihat, merasakan, mengecap, mendengar, mencium, ataupun mengukur. Namun Hmm. kalau orang yang intuitif itu, dia menyerap informasi itu melalui intuisinya. Sebagai contoh. Kita kan Oh, mama-mama nih ya, Kamika ya. Kalau dalam hal ya. memasak, seseorang yang sensing, dia tuh senang mencoba. Oke. Waktu memberi bumbu sesuai dengan ukuran. Kalau lihat resep, setengah sendok teh, dia akan ambil setengah sendok teh Oke. beneran. Kemudian dituang, lalu dicoba Oke. dulu dirasa-rasa sampai pas sambil ditambahin sedikit-sedikit. Namun kalau intuitif ya atau intuisi mengira-ngira, pokoknya kira-kira aja berdasarkan feeling, bukan feeling, berdasarkan intuisinya, intuisi bukan feeling ya, karena itu nanti hal yang berbeda. Berdasarkan Hmm, intuisinya gitu. kira-kira. Yes, di situ. Kalau Lalu ditanya, ini bikinnya uh, gimana? Kalau ditanya gitu, misalnya ada nanya, ini resepnya apa? Ya, kira-kira lah, itu berapa sendok gulanya? Ya, kira-kira kalau warnanya udah berapa berapa banyak kecap? Ya, kira-kira kalau warnanya udah coklatnya udah merahnya begini, gitu ya, Ci. kira-kira iya Aku benar dong itu. kira-kira. Aku Nah, dong. kalau orang sensing cenderung melihat apa yang di depan mata juga. Oh, oke. Iya, lihat apa yang depan mata. Kalau yang intuitif ini lebih imajinatif, membayangkan apa yang dibalik dari apa yang dilihat. Hmm. Misalnya, oh ini ada yang menarik nih. Misalnya seseorang yang perbedaan antara sensing dan intuitif pada saat menerima membaca laporan keuangan lah gitu ya. Oh, oke. Sama-sama membaca laporan keuangan. Kalau orang sensing akan dilihat jumlahnya, Hmm. kemudian eh, kenaikan atau kenaikan atau penurunan profitnya dan Hmm. sebagainya. Ini sensing, jadi langsung melihat data-datanya. Tetapi kalau orang intuitif pada saat melihat laporan keuangan, ada apa ya? Wah, berarti sebenarnya perusahaan ini sedang goncang gitu di balik laporan itu ada atau sebenarnya wah perusahaan ini sebenarnya Oke. sedang mengalami kemajuan. Jadi pada saat melihat Jadi dia sesuatu ngambil bukan melihat kesimpulannya langsung. apa yang ada di balik yang apa yang ada di balik yang terlihat. Oh, oke. Apa yang Iya, dibalik iya. apa yang ada di jadi misalnya laporannya misalnya angka yang naik turun langsung dia bilang oh ini ada goncang gitu gitu Ci ya. Iya, iya, iya. Mungkinkah perusahaan ini sedang goncang? Mungkinkah Oh, oke ada oke oke. hal-hal yang perlu diperbaiki? Mungkin ada Oh, hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Jadi di balik data itu ada apa? Nah, ini orang intuitif oke akan oke. melihat apa yang ada di balik Hmm, dari yang terlihat. Iya. hmm, Kemudian orang yang sensing juga ya, dia lebih detail. Kemudian orang yang intuitif itu lebih global dan menyeluruh. Jadi kalau misalnya mendapat instruksi gitu ya, kalau membutuhkan hmm. instruksi, orang sensing itu perlu detail sekali instruksinya dan perlu tahu langkah-langkahnya dengan jelas. Tetapi kalau orang-orang intuitif, dia perlu gambaran besarnya. Arahnya Mau kemana, ngapain tujuannya gitu ya. apa, dan mau ngapain. Yes, yes, yes. Itu Hmm. orang intuitif. Nanti akhirnya mau Kemudian, seperti apa gitu ya. Oke. Oh, betul, nggak perlu betul, detail, pokoknya betul. kita tahu nanti maunya seperti ini. Oke oke. Ngerti ngerti. Ya, itu yang dibutuhkan ya. Yang penting Iya iya. adalah menemukan gambaran besarnya dulu. Kemudian kalau orang sensing hidup di masa sekarang dan menikmati apa yang ada di hadapannya. Tapi kalau Hmm. orang intuitif melihat apa yang ada di depan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi Jadi bisa overthinking juga mengantisipasi. nggak? Yes, 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 betul, betul, Oh, betul. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Melihat apa apa saja yang akan terjadi. Lalu kalau untuk orang orang sensing pada lebih melihat apa yang nyata, yang hmm. realistis. Tetapi Data kalau gitu, orang by data ya, Ki.
Yes, yes, betul, betul. Namun kalau orang intuitif itu lebih abstrak, lebih imajinatif. Jadi Hmm. senang melihat yang abstrak-abstrak. Misalnya nih, Oke. pernah pernah dites nih, misalnya pernah dites, kalau dikasih gambar gambar parcel lah, dikasih gambar parcel gitu ya, bisa ada Hmm. gambar parcel. Atau misalnya begini deh, saya mau kasih gambar. Nah, ini dia. Saya mau kasih ini. Nah, waktu melihat ini, apa yang dilihat? Saya, saya itu birunya, Birunya ya. warna biru birunya. Oke. Nah, Pola di ini belakang, pola misalnya biru birunya. birunya gitu. Kalau orang sensing bisa melihat, misalnya gini, ini biru, ini lingkaran, ini Hmm. permen. Tapi kalau orang intuitif waktu lihat, wih, adem ya. Rasanya seger banget Oh, nih kalau makan ini. Gitu. oh gitu. Iya. Oh, Terus waktu ini, wah, bikin cerah banget nih. Nah, itu orang oh, intuitif. Jadi waktu melihat sesuatu, dia tidak lihat langsung apa yang dilihat di depan mata, tapi di balik heeh. ini ada makna apa? Makna di balik Oh, apa yang makna di dilihat. balik apa yang Iya, dilihat. Oke, oke, oke. betul, 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 betul. Kemudian misalnya saya memberikan contoh, misalnya, oh, oke ini. Kalau misalnya orang sensing, apa yang dilihat? Botol, Hmm. isinya air, warna coklat. Hmm. Gitu. Hmm. Terus kalau orang intuitif lihat ini, aduh, kalau ini minuman ini menyehatkan atau tidak ya? Bisa Oh, begitu. minuman jahe kayaknya enak nih buat kalau dingin hujan-hujan. Nah, iya bisa ada imajinasi di balik Oh, minuman imajinasi ini. ya. Iya, Bisa benar. bisa Ini yang langsung kayak dinamakan menyamakan imajinasi. ini minuman ini mirip kayak apa gitu ya, udah kesana-sana gitu ya. Betul, betul. Jadi waktu lihat ini bisa membayangkan, wah ini kayak minuman jahe rasanya kalau hujan-hujan minum ini enak sekali, bikin 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 jadi lebih bersemangat dan sebagainya. Itu Oke, intuitif karena apa di balik makna apa di balik yang dilihat. yang Itu dilihat. intuitif. Oke, Yes. ngerti. Kemudian lihat-lihat gambar buah gitu ya, parcel. Kalau orang Hmm. sensing melihatnya apa? Ini adalah buah gitu. Tapi kalau orang intuitif melihat buah bisa langsung berpikir, wah itu rujak, enak banget tuh. Gitu. Atau mau dikasih ke siapa ya ini parcel gitu. Di balik apa yang dilihat. Ya, atau Oke. langsung berpikir Lebaran atau Iya, Natal, iya, betul, langsung betul, betul. terkoneksi dengan makna-makna tertentu. Hmm, 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 Yes. hmm. Iya, Kemudian betul. juga orang yang intuitif itu senang melihat pola-pola dan kecenderungan, atau juga senang membuat konsep, lalu juga Hmm, senang dengan teori-teori untuk orang intuitif. Kalau misalnya hmm. seorang yang sensing lebih senang apa yang nyata di depan mata. Seperti Oke. ibaratnya orang sensing lebih realistis dan praktis, kalau orang intuitif lebih imajinatif dan abstrak. Nah, Terak. di sini Ya. kan mengolah informasi. Yes. Iya, iya, betul, betul. Wah, ini penting banget ya. Jadi kalau anak kita, eh, misalnya anak kita intuitif, kita juga nggak bisa paksakan dia untuk melihat cara sensing gitu ya, secara data Betul dan apa. Itu dia juga detail. bingung kalau Betul. dikasih data begini, begini, begini. Dia ngeliatnya Betul. lebih imajinatif. Oke, oke. Oke, keren. Apalagi, Ci? Ciri-cirinya nih. Ya, Wah, makin jadi seru. pada saat memberikan instruksi, ini juga Hmm. antara orang tua dan anak, antara satu dengan yang lain ini antara antara sensing dan intuitif bisa beda. Hmm. Bisa beda. Oh iya, Misalnya kalau orang tua sensing kekuatannya dia memperhatikan hal detil. Kalau kecil. memberikan petunjuk akan petunjuk dengan tangan, dengan cara yang nyata, dengan hal-hal yang bisa dilihat gitu. Namun kalau misalnya Hmm. orang tua intuitif memberikan petunjuk, itu memberikannya ide. Coba kamu pikirkan, bagaimana caranya. Oh, Nah, gini, kalau menggunting, nih ya, kalau gunting dilihat ya cara menggunting, akan dikasih lihat cara guntingnya. Ini lurus ya, ini berbentuk lingkaran itu seperti sensing ini. ya. Itu orang tua sensing ya. Yes, Oke. yes, yes, yes. Kalau misalnya orang tua intuitif, coba-coba kamu tuh gunting sesuatu yang seperti seperti itu loh, bola, yang bundar seperti Oh, bola, iya. suruh dia mikir sendiri, suruh dia mencari Iya, jalannya sendiri. iya, iya, iya. Lalu kalau misalnya memberikan instruksi untuk gambar, orang tua sensing, misalnya gambar nih ya, kamu tuh gambar di ini nih, ini lingkaran,
lingkaran satu di sebelah kiri, lalu lingkaran dua di sebelah Oh, kanan, lalu lingkaran lagi di bagian bawah. Itu sensing dengan jelas dan hmm. detail. Tapi kalau orang tua intuitif, coba kamu bikin 3 lingkaran, ibaratnya ada telinga dan seperti kepala ada telinga. Nah, itu kan menggunakan Iya menggunakan ya, imajinasi ya. analogi-analogi. Yes, yes, Kalau menggunakan anaknya analogi. kalau anaknya intuitif juga ya, mungkin mereka bisa nangkep ya. Cuma kalau anaknya Ada sensing, imajinasi, betul. nah, kalau anaknya Apa sensing sih? ya frustasi juga. Apa sih? Nggak jelas. Iya sih, apa sih 3 lingkaran seperti seperti Iya wajah ya. binatang yang ada telinganya 2. Nah, seperti itu. Iya, iya, ini contoh. Terus udah gitu misalnya coba deh kamu bikin 1 lingkaran dan juga 1 garis gitu, lingkaran dan garis di tengah-tengahnya ini jelas. Tapi kalau misalnya Mm-mm. orang tua intuitif, coba kamu gambar seperti ada piring dan di atasnya ada sendok. Nah, kan Hmm. Ya, pokoknya beda ya. kurang Yang detail, satu kurang menggunakan imajinasinya imajinasi. ya. Betul, 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 betul. Betul, betul. Yes. Jadi Ini sih penting kita banget ya kalau kita penting banget mengertinya dalam dalam konteks kalau kita mau ngasih instruksi ke anak kan kadang-kadang eh, konflik itu menangkap terjadi. informasinya. Ya, Yes, menangkap informasi. konflik itu terjadi ketika anak itu nggak ngerti kita maunya apa dan sementara kita memang juga ngasih taunya juga mungkin kurang detail gitu ya. Berarti Betul. orang tua intuitif juga perlu nih untuk belajar step by stepnya harus lebih detail, khususnya kalau anak kita itu orang sensing. Sensing. Betul, betul, betul. Banget. Pikir Itu aja juga ya. sendiri. Yang penting, ya pikir aja sendiri. Yang penting tujuannya ke A. Coba kamu pikirin aja sendiri caranya gimana. Nah, yang sensing itu perlu jelas banget Iya, iya, langkah-langkahnya dengan iya. detail. Iya. Lalu kalau kalau anak yang intuitif atau orang yang intuitif dikasih tahu detail, sebenarnya tujuannya kemana sih? Kok cuman dikasih tahu kerjakan A, B, dan C. Hmm. Sebenarnya arahnya mau kemana? Tujuannya apa? Nah, di Atau sini. mereka bisa bilang, pokoknya aku udah ngerti lah maunya ini kan gitu ya. Iya, 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 maunya ini kan gitu. Betul banget, Hmm. betul, betul, betul. Ya, jadi sensing butuh langkah step by step. Kemudian perlu paham juga bahwa anak yang intuitif itu kalau kalau misalnya bicara mungkin bicara ide, mimpi-mimpi, kemudian Hmm. berpikir jauh ke depan. Sedangkan yang sensing ini membahas yang di depan mata dulu aja deh yang dikerjakan gitu. Kenapa Oke, membahas yang lain oke. belum apa-apa membahas yang lain. Nah, ini Oke, intuitif. Yes. oke, oke, siap. Oke, kalau Wah, nggak paham bisa konflik ya. iya, iya dong, pasti dong. Kita pikir nih anak ngomongnya ngayal mulu gitu. Padahal yang ini di depan belum gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, Yes. ternyata dia memang orangnya memang intuitif. Oke, Ya, jadi apalagi nih Ci, tadi? Sebelum kita Hmm. lanjut nih, kita tanya kepada yang hadir. Jadi Ya, udah semakin pahamkah Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang mungkin juga hadir, cenderung sensing atau atau intuitif? Perlu paham tuh. intuitif. Kalau tadi extrovert atau introvert, lalu sensing atau intuitif sebelum kita membahas hal yang berikutnya lagi. Hal yang berikutnya. Tadi Oke, udah 2 hal silakan yang kita boleh bahas. diketik ya. Boleh diketik sambil Boleh nunggu diketik. apakah banyakan mana nih, banyakan yang sensing atau banyakan yang intuitif. Tapi kan mungkin kayak aku gitu ya intuitif tapi ada sedikit sensingnya gitu juga nggak bener ya. Tapi memang kecenderungannya Betul. lebih banyak intuitifnya gitu. Betul, Oke, oke. betul. Kecenderungannya lebih mana yang mendominasi, sensing atau Lebih mana yang intuitif. mendominasi. Oke, terus Ya. juga aku jadi pengen nanya nih, kalau misalnya kan tadi udah belajar ya introvert, extrovert, eh, sensing sama eh, apa tuh intuitif ya. Nah, kita itu Yes. bisa bisa belajar gitu ya. Harusnya kita misalnya kita punya pasangan yang beda gitu. Gimana nih Ci untuk Mm-mm. menyikapinya? Baik perbedaan dari introvert extrovert, baik dari nanti intuitive sensing dan terus nanti ada perbedaan-perbedaan lain. Eh, apakah kita tuh orang I, saya orang N itu bisa belajar untuk lebih S gitu. Gimana tuh Ci? Apa ya? Bisa, Responding bisa. namanya ya. Belajar untuk Responding. responding ya. Betul, betul. Responding bisa. Responding itu behaviornya untuk responding bisa. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lahir, kita terbiasa menggunakan tangan kiri deh. Kita tuh memang dari lahir menggunakan tangan kiri. Lalu kalau kita latihan mau pakai tangan kanan, bisa nggak? Bisa kan ya? Hanya saja naturnya kita secara naturnya lebih nyamannya menggunakan tangan kiri, betul ya? Betul, Ini betul. nak kita perlu pahami naturnya kita. Namun waktu beresponding kita bisa.
Sebagai contoh, misalnya seorang yang introvert, misalnya saya introvert cenderung saya tuh senang di rumah, nggak mau lebih cenderung senang di rumah lah. Keluar ada, tapi cenderung kalau di rumah menikmati sekali. Namun saya nggak bisa mengikuti maunya saya terus-menerus bahwa di Hmm. rumah aja dan hidup di zona nyaman. Di dalam hidup ini saya kan perlu berkolaborasi, perlu ketemu orang, perlu bersosialisasi, perlu kerjasama dan berkolaborasi. Nah, disitulah yang belajar melatih diri untuk ketemu orang. Dan memang pada saat sudah ketemu orang, disitulah perlu tahu juga keterbatasan. Ada waktu untuk saya juga untuk merecharge di Recharge. dalam ya betul betul merecharge Jadi diri ada sendiri ketemu gitu. orang, tetap ada recharge sendirinya juga gitu ya, Ci. Nggak Ya, ketemu gitu. ya, Oke. ya, Itu salah ya. satu Tapi contoh responding ya. betul, tapi jangan sampai jadi akhirnya jadi menyendiri, terus nggak mau Oke, oke. kemana-mana dan menikmati kesendirian kan nanti ada bagian dari dalam kehidupan saya yang tidak terbangun juga gitu, aspek-aspek lainnya. Dengan kalau kita paham ini kita tahu apa yang perlu kita istilahnya seimbangkan atau tingkatkan gitu. Mm-mm. Jadi ini salah satu mungkin boleh dibilang salah satu bentuk pertumbuhan kita juga sebagai pribadi gitu ya. Jadi kalau kita Betul. introvert ya nggak pegangin, aduh saya tuh memang introvert, memang saya tuh sensing, udah itu aja. Tapi kita juga sebenarnya bisa melatih, merespon dengan lingkungan kita Yes. untuk bukannya menjadi seperti mereka, tapi paling tidak belajar untuk memahami gitu ya, dan Respon. belajar keluar dari Yes. zona nyaman kita untuk belajar mungkin Berkembang ketemu dalam aspek orang, lainnya. ya Ya, dalam aspek lain. ya, Ini aspek growing ya. juga ya teman-teman, papa mama. Betul. Jadi eh, jangan kalau kita udah extrovert, misalnya kita udah introvert, ya pokoknya aku introvert aja deh gitu ya. Tapi kita Gak mau juga ketemu bisa siapa-siapa, mau ketemu hidup di siapa-siapa, gua. aku introvert gitu ya. Tapi memang benar tuh tadi yang Ci Ili bilang ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita juga bisa growing. Oke, ini ada Yes. beberapa pertanyaan kayaknya sudah seru nih. Tapi kita lanjutin, mungkin kita lanjutin bahan kita sedikit dulu ya. Nanti kalau ada Boleh, waktu boleh. kita akan Q&A. Ada beberapa yang tadi udah Ya. nanya. Oke, Ci, berarti tadi udah yang ketiga. Ini respon Yang ketiga. dalam hal, aku lihat dulu. Dalam hal Mengambil untuk keputusan. mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Ya. Nah, Ini ini juga penting ya, penting karena loh. kehidupan kita tuh rata-rata mengambil keputusan, mengambil pilihan gitu. Ya. Betul, betul, Oke. betul, betul. Yes. Yang ketiga ini Ada. adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Pada saat mengambil keputusan ada dua tipe, yaitu thinking atau feeling. Jadi yang dikatakan Thinking atau thinking atau feeling. feeling, ya yang dikatakan thinking atau feeling bukan berarti kalau feeling itu orang baper dan sebagainya. Yang di sini adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan Apa keputusan. yang membedakan? Yes, orang thinking dan orang feeling. Kalau orang thinking ini mengambil keputusan berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan logika, Logika. berdasarkan Pertimbangan. berdasarkan pertimbangan, benar banget, Oke. benar banget. Kalau orang Untung feeling pada saat ruginya apa, positif negatifnya gitu ya. Pro and betul, betul, con-nya. betul, Oke. yes. Dan kalau sudah ada aturan pun, Mm-mm. kalau orang thinking itu mengambil keputusan berdasarkan aturan, SOP, dan kesepakatan. Mm-mm. Lalu hasilnya apa? Yang penting aturan ditegakkan. Itu orang thinking, yes. Kalau Tegakkan kalau nih. orang feeling, Kalau kalau orang orang feeling, feeling saya tebak dulu, saya mengambil tebak. coba 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 kalau orang Kasihan. feeling gimana? Misalnya ngambil keputusan, Yes, kasihan ya. Harusnya memang nggak kita, ya, tapi kasihan loh dia. iya benar, iya benar benar. Oke, mungkin Orang kalau, feeling itu betul. iya, mungkin contohnya kalau kita mau memberhentikan karyawan atau ART gitu kali ya, Ci ya. Kalau yang overthinking udah dipikirkan, oh ini kesalahannya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita yang Yes, feeling, yang feeling kasihan nih, iya gitu kan? kasihan. Nanti hidupnya bagaimana? Nanti hubungan dengan orang lain gimana? Benar, benar banget. Atau misalnya orang thinking gitu ya, sudah menghitung budget, sudah menghitung budget. Wah ini udah nggak masuk nih. Jadi perlu Hmm, uh, asisten rumah tangganya perlu dikurangi. Ya, boleh buat daripada nanti kita tidak sulit karena memang sebab. Namun orang diangkat
hidupnya dia kemudian nanti Iya, iya, iya. kan, atau ya mengambil keputusan seperti apa relasi relasi terputus. Nah, ini orang ya. Jadi kalau misalnya orang aturan, nah ini mempengaruhi banget loh. Yang penting jangan sampai hubungan yang jadi longgar dan sebagainya. Namun kalau orang thinking itu nggak peduli. Yang penting aturan ditegakkan, SOP ditegakkan. Nah ini orang thinking. Kalau Kamika gimana Kamika? Saya feeling pastinya. Kayaknya feeling pasti sih, banyak kasihannya. Tapi aku belajar sih, kalau dulu banyak kasihan-kasihan, akhirnya aku jadi jatuhnya jadi compromising ya. Sometimes Yes. compromising kesalahan gitu ya. Itu kan nggak boleh juga ya kalau compromise, saya compromise sama kejujuran atau apa. Tapi dulu aku orangnya gitu, bukan. Aku orangnya cenderung gitu. Jadi aduh kasihan ya udah nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa deh. Tapi karena ya belajar mungkin ya tadi belajar responding, memang kalau sudah aturannya itu harus tega-tegain tega-tegain walaupun nggak tega gitu. Iya, iya. Iya, betul. Kalau orang feeling memutuskan dengan hati, memperhatikan relasi, memperhatikan harmonisasi. Kemudian kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, mengusahakan untuk tidak menyinggung perasaan orang, berhati-hati untuk supaya Bener hubungan banget. baik. Iya, Kalau aku sehingga paling nggak jadi suka, ya jadinya paling nggak kenapa? suka negur orang itu, aku paling nggak bisa. Aku pusing. Yes, yes. Kemudian Iya, menjaga jadi banyak toleransinya karena iya, lebih betul. mementingkan menjaga hubungan. Itu feeling. Lalu fokus kepada manusia dan sering bertanya apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasakan kalau feeling. Merasakan. Yes, kalau thinking memutuskan lewat kepala, memperhatikan kebenaran, keadilan dan kesamaan aturan, berbicara apa adanya, menyampaikan isi dengan jelas, langsung to the point, tegas dalam membuat keputusan, fokus pada tindakan, tak peduli cenderung, terserah Iya, orang iya, itu terluka atau tidak, hubungan iya, hubungan iya, masih iya. masih masih berlanjut atau tidak, yang penting keputusan ditegakkan. Aduh, ini jadi menyadari tadi ya, kembali lagi menyadari pentingnya belajar untuk responding ya, Ci ya. Jadi aku jadi ingat Betul. yang Cici pernah bilang apa, pernah ngajar tentang truth and grace itu. Di sini juga Iya, udah harus balance jadinya ya, kalau kita tegakkan peraturan betul. terus tanpa ada hati hati feelingnya ya, kasihan Betul, juga. betul. Jomplang juga kalau kita feeling terus nggak menegakkan kebenaran dan aturan, jadinya akhirnya ya tadi yang saya bilang gitu ya, compromising terus jadinya ya. Compromising, betul, betul. Orang yang thinking itu perlu meningkatkan untuk bisa empati, kemudian mempertimbangkan konteks orang tersebut. Mungkin kenapa orang itu melanggar aturan atau orang itu tuh tidak bisa menerapkan hal itu, ada apa? Mungkin ada yang perlu dibantu. Nah, kalau orang thinking nggak peduli, pokoknya dia tidak lakukan ini, kemudian aturannya seperti ini, kalau tidak ya udah tidak usah sama sekali. Nah, itu Oh, thinking ya. iya, Mhm, iya, iya. mhm. Betul, betul, betul. Iya, betul, betul. Jadi Berarti penting banget. penting Mhm, banget. mhm. Responding itu, belajar untuk responding itu penting banget. Again, kita nggak bisa, Betul. teman-teman, papa mama, kita tuh nggak bisa hanya, pokoknya aku tuh orang thinking, aku maunya lurus begini, tapi kita juga harus memperhatikan sisi yang satunya lagi, bahwa ada hubungan yang harus Betul. dijaga, aku jadi Betul. ingat, ada satu, bukan quote, jadi kalau misalnya kita sama pasangan gitu ya, lagi arguing, debat, akhirnya kan ada satu yang menang gitu biasanya ya. Ada yang pernah ngomong sama, mungkin quote gitu ya, buat apa memenangkan perdebatan tapi kehilangan Relasi. hubungan, relasi, Yes, betul ya. yes, You yes, can win yes. the debate but you lost the relation, itu juga kita harus perhatikan. Kadang-kadang nggak selalu kita harus menang dalam aturan-aturan ini, Betul. tapi sisi itu. Betul. Kalau orang thinking, yang penting aturan ditegakkan.
Di sini ya. Jadi, Nah, kalau kalau kita paham kecenderungan, preferensi kita masing-masing, jadi kita perlu tahu juga apa yang ditingkatkan. Kami kan cenderung feeling ya, iya, cenderung, cenderung. Pasti itu. saya cenderung thinking. Jadi saya Oh, perlu iya. lebih memperhatikan konteks orang tersebut, bagaimana perasaannya dan kehidupannya. Betul, betul, betul. Kalau kami kan sebagai orang feeling, jadi apa yang perlu ditingkatkan nih? Eh, ya itu, bahwa ada hal-hal yang memang sudah seharusnya itu aturannya, ya Mm-mm. kalau salah ya salah gitu ya. Jadi dia nggak Ya, membela. Itu aku dulu problem aku banget sih. Jadi jatuhnya benar-benar compromising, benar. Jadi kayak oke. apa ya? Jadi kayak lembek gitu. Jadi kayak nggak ada prinsip, nggak punya prinsip Oh gitu. iya 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 bisa menjadi Karena seperti patokannya tidak punya kasihan, ya udah prinsip, nggak apa-apa betul. deh, ya udah nggak apa-apa, cincai deh, cincai. Iya iya cincainya banyak. Akhirnya sebenarnya jadi ketika dalam organisasi itu jadi Orang membingungkan jadi aku bingung juga. juga. Iya, membingungkan, betul. Oke. Itu membingungkan karena jadi nggak ada aturan yang jelas, that's it. Nggak ada Ya, aturan yang, aku nggak bisa kasih aturan yang jelas. Jadi ya dan nanti sama ada orang yang, tertentu jadi bisa beda-beda juga dong ya iya, iya, keputusannya jadi ya. jadi kayak pilih kasih, pilih kasih. Kenapa lebih memperhatikan yang ini daripada yang ini gitu ya? Itu kalau lalu lalu mengikuti feeling. Ya Jadi ya penting ya sekali harus ya. meningkatkan itu, meningkatkan bagian bahwa ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan, step-stepnya itu harus nggak boleh dilupakan. Betul betul betul. Aduh, Akhirnya jadi kita paham ya kalau kita paham diri kita ya kita pun paham kita betul, waktu mengambil keputusan dan juga apa yang perlu kita tingkatkan. Oke ya, oke puji betul. Tuhan. Itu Ah, tadi yang ketiga ya. Ada satu yang lagi nih kami ke terakhir, yang yang terakhir nih terakhir. Ci, gaya hidup. Menarik nih Ya, kayaknya gaya hidup. Saya gaya belum siap hidup. nih. Ci kayaknya dari Nanti tadi kita mungkin kita sangat berseberangan. Tadi aku kita extrovert, Cici berseberangan. introvert. Introvert. Oke, aku intuition, Cici sensing. Aku Betul. intuisi, intuitif. Jadi kita Oh, sama di betul. sisi Oh, sini sama ya. di sisi itu sama. Oke. Ya. Terus Aku thinking. aku feeling almost gitu, almost Sekarang bertepuk. kita lihat satu lagi ya, berseberangan Satu atau lagi sama ya. ya. Oke. Ya. Satu lagi Jadi yang berkaitan dengan apa ya persisting. tadi ya? Tadi Berkaitan dengan gaya hidup. gaya hidup. Gaya hidup. Oke. Nah, kalau gaya hidup, yes, gaya hidup itu ada dua tuh. Judging dan perceiving. Apa Hmm. itu judging? Judging itu nanti aku yang cerita deh, Ci. Aku sih judging. Aku judging. Judging itu antara lain eh, terencana, teratur, sulit fleksibel, apa-apa perlu planning, ditaruh di tempatnya. Kemudian bikin checklist Waduh. dan kalau ada apa-apa perlu sesuai checklist. Kalau ada tugas sesuai checklist. Ini judging, terstruktur, terencana, teratur, ada planning, tujuan mesti jelas, ada checklistnya, kalau taruh barang di tempat yang sama, ada Waduh. persiapan, lalu controlling, perlu sesuai dengan checklist. Ini judging. Beda dengan perceiving, Langsung langsung bilang bertolak belakang. bertolak belakang ya. Kalau perceiving ya, eh, yang penting, sorry, perceiving itu spontan. Spontan itu menyenangkan. Hmm, hmm. Mendadak itu menyenangkan loh. Spontan, mendadak, kemudian senang mengalir, Aduh, kayak itu. fleksibel. Kalau mengerjakan tugas senang menjelang deadline. Aduh, nggak itu udah Ya. berubah. Kalau Iya, kalau tapi judging mengatur lingkungan. Namun kalau hmm, perceiving menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalau judging, hmm. nanti gimana? Nanti gimana? Ayo kita siapkan. Terus si perceiving bilang, ya udah gimana nanti aja lah, lihatlah mengalir aja, Mengalir fleksibel aja. aja. Aduh, apa ya aku jadinya ya? Half-half ada sih, tapi mungkin kecenderungannya perceiving gitu. Cenderungan. Jadi jadi ada Oh nih, ya, ada sisi-sisi judging-nya juga. Mungkin karena udah lebih terlatih kali ya. Tapi memang dulu mm-mm. spontan banget, betul. Kalau spontan tuh dulu Oke. spontan banget, sampai akhirnya I got into trouble ya because of my spontaneity. Jadi kurang persiapan. Jadi akhirnya kan berantakan. Nah, I learn the hard way lah, kayak gitu-gitu. Ya, ya, ya. Kita sisi-sisi antara yang satu dengan yang lain, dua-duanya ada sih. Hanya Ada kita ya, perlu ada. pahami
kecenderungan kita tuh lebih yang mana. Kalau saya lebih ke arah judging. Jadi ada jamnya teratur, jam makan, jam tidur, rutinitas, Hmm. semua teratur pada tempatnya. Dari meja belajarnya aja bisa kelihatan ya ditaruh pada tempatnya Oh, gitu. atau Katanya gitu ya, aku pernah denger kalau mau tahu judging atau persisting, lihat aja meja kerjanya gitu ya. betul 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 Oh, betul 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 betul. Kalau misalnya menata menata barang, menata sesuatu, kalau judging itu sampai rapi, kemudian baris per baris. Kalau kalau hmm. perceiving, yang penting ditaruh aja. Kalau orang judging lihatnya berantakan. Tapi kalau orang Hmm. perceiving lihat yang teratur itu mah nggak kreatif, tidak Oh, artistik. Rasanya tuh kalau aku paling, yang penting aku tahu di mana tempatnya. Kalau mau yes, 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 begitu. itu masih. Ya, Bayangin kalau ya kalau kalau terlalu orang rapi malah lupa nanti gimana ya, itu terlalu rapi lupa nyimpen. oh ya serius? Terlalu rapi bisa lupa simpannya? kan kan ada ya, jadi teman-teman saya walaupun perceiving meja saya agak berantakan, tapi ada saat-saatnya saya bisa rapiin gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah rapiin terus lupa taruhnya di mana. Sampai akhirnya nanti Oke kalau ya. cleaning cycle berikutnya baru ketemu, misal cleaning cycle berapa lama, oh ini dia yang saya cari ternyata. Mhm Gitu Ci. mhm mhm. Ya, ya. Kalau kalau Menarik. kalau judging, bayangin orang tua judging ada anak yang perceiving. Wah, bisa ini nih. Orang tua judging pengennya barang taruh di Tapi tempatnya, sedangkan anak yang mm, perceiving ini kan taruh barang dimanapun juga. Kalau nggak paham mm, bisa bertengkar terus loh. betul Lalu betul. memaksakan anak sesuai dengan si orang tua. Mm-mm. Kemudian Standarnya kalau kali ya, betul betul standarnya standarnya, orang tua. Kan kalau masalah betul. rapi kan tetap anak-anak harus diajar lah ya untuk merapikan Mm-mm. barang-barang mereka. Cuma mungkin bedanya standarnya kali ya, Cia. Betul, Standar betul. rapinya. Betul, betul. Perlu Kayak mau bela dilatih, diri. namun bukan memaksa. Ya, ya. Namun kalau orang tua perceiving nih, kalau orang tua perceiving apa-apa spontan. Lalu punya anak yang judging. Anak akan nanya, mah nanti gimana? Pak nanti gimana? Pak nanti minggu depan kita mau kemana? Lalu orang tua perceiving nanti aja deh, lihat nanti aja deh. Gitu, betul nggak kami Kak? Iya, iya, nanti aja lah. Nanti kalau udah Nanti deket-deket aja. waktunya. Tuh ada yang bilang Betul, betul. nge-labelin storage. Ya betul ya, Ci, dilabelin. Ya, Color ya, ya. coding. Di-label dengan warna. Aduh, menarik sekali. Mm-mm, mm-mm. Terus kalau orang tua judging, jadwalnya padat sekali. Kalau orang tua perceiving, nggak ada jadwal sama sekali gitu. Mengalir aja. Ini Kemana angin bertiup, itu kita akan pergi. betul banget, betul banget. Kalau kita paham ini, jadi saya sebagai orang tua judging, saya perlu belajar lebih fleksibel, saya perlu belajar lebih rileks, saya juga perlu belajar untuk let it go, hindari untuk terlalu cenderung mengontrol, karena orang tua judging itu akan cenderung mengontrol. Kemudian Ya. juga cenderung memaksa sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Nggak bisa santai, lalu stres apabila hal-hal tidak sesuai dengan rencana. Jadi sebenarnya yang Hmm. lebih mudah stres itu adalah orang yang judging ya. Jadi, ya. Tapi Perlu kalau belajar fleksibel. kalau saya orang tua yang perceiving juga harus belajar konsisten, rapih. Yes, Karena betul kalau enggak betul. nanti rumahnya jadi kapal pecah. Terus belajar membuat agenda juga kan ya sama Betul. checklist ya. Checklist. Kadang lupa sih checklist. Aduh ya pokoknya itu harus benar-benar ya. Papa Mama, kalau Papa Mama di sana di luar sana ada perceiving, Anda tidak sendiri. Jadi kita semuanya memang harus belajar gitu ya. Betul betul. Nggak mudah. Saya pernah tanya sih gitu. Memang kita orang tua yang perceiving bisa rapi, tapi memang perlu effort kali ya Cia, perlu effort Ya, lebih gitu untuk bisa. Tapi memang mau nggak mau kita nggak boleh keluar, nggak boleh di zona nyaman kita. Ya udahlah, aku memang berantakan, berarti anak kita berantakan semua. Dan itu juga bisa jadi begini, Ci. Aku mau nanya, misalnya anak kita, misalnya anak kita judging gitu ya, anaknya, tapi kitanya perceiving. Kalau kita nggak ajarin mereka rapi pun, mereka bisa jadi berantakan juga kan? Bener nggak? mereka akan oh oke oke. Mereka akan kecenderungan aturnya memang senang lebih rapi dan tertata Bener sih. lebih rapi. Iya, Hmm. iya, dengan orang tua perceiving,
bisa dibantu untuk lebih fleksibel dan lebih spontan Hmm, karena memang ada naturnya. Iya, ada naturnya. Naturnya demen rapi-rapi gitu ya jadi. iya, iya. Demen terencana, terstruktur. Iya, Hmm. Wah, sangat menarik bukan teman-teman papa mama. Jadi hari ini kita sudah mengenal lebih dalam lagi kepribadian kita. Nggak hanya dari karakter mapping, hari ini kita mm-mm. lebih mengenal kepribadian siapa kita sebenarnya. Apakah saya extrovert, introvert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving. Ini penting banget ya. Ini ada teman-teman yang Betul, mungkin betul. di momen. Ya memang kadang-kadang kalau kita lagi belajar gini terus kita mengingat-ingat diri kita dan pasangan kita suka lucu gitu ya, dia ketawa sendiri. Memang ada Betul, hal-hal yang kita betul. harus belajar ya, karena kita semua harus grow, kita harus belajar untuk responding, nggak hanya Betul. berdiam dalam zona nyaman kita. Ci, kita tadinya mau Q&A, tapi waktunya udah habis ini. Mungkin Betul, kita tutup betul. dengan closing statement ya. Aduh teman-teman, senang banget teman-teman masih bertahan bersama dengan kami sampai Thank selesai. Kami you berharap loh. bisa menjadi berkat ya. Tapi sebelumnya kita mau dengar Ci Ili punya closing statement dari personality Ya. check ini hari ini. Ya, thank you ya Kak Mika ya untuk waktunya. Thank you juga Bapak, Ibu, dan teman-teman dan adik-adik yang bersama-sama dengan kami untuk kita belajar bersama-sama untuk semakin mengenal diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Yang penting adalah gini, kita perlu paham bahwa setiap tipe itu tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semuanya itu baik. Namun semuanya juga ada kelebihan dan keterbatasan. Nah, tujuan kita bukanlah untuk menjadi seseorang yang sempurna. Dan juga kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Ini adalah hidup. Yang Betul. terpenting adalah kita pahami diri kita sendiri, kemudian kita terus bertumbuh, kita belajar berespon dengan baik dan menyikapi hal-hal yang ada di sekeliling kita ini dengan respon yang lebih baik lagi. Mungkin itu sih ya dari saya kami ke. Iya, jadi kita jangan berhenti belajar gitu ya, teman-teman, papa Yes. mama semua. Karena semakin kita belajar, semakin kita mengenal diri kita, itu kita pasti akan lebih bisa berrelasi dengan lebih baik lagi sama Amin, keluarga, amin. teman bekerja, anak, lingkungan kita. Oke, Yes. thank you banget Ci Ili Oke, buat hari sama-sama. ini. Sangat menarik ya. Nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Kita Bulan ketemu depan, lagi bulan bulan depan depan. ya. Oke, Oke. thank you Ci. Selamat malam teman-teman Yuk, semua. selamat malam semuanya. God Sampai bless. jumpa Terima lagi kasih. ya. Thank you, Sampai Tuhan jumpa ya. berkati. Bye. Yes, bye.